Hai gengs, alhamdulillah nih ketemu lagi kita di channelnya Bukalapak. Yang kalau ada video gue di mari ini berarti kita akan bahas yang horor-horor bersama Hiro Tadara Diva dan nama gue begitu. Pokoknya kalau gue kagak lagi ada di channel gue sendiri, berarti gue lagi main-main nih di mari ini. Di channelnya Bukalapak, makanya kalian subscribe, nyalain notifnya. Kalau misalkan kalian nyariin begitu ya, main-main lah kemari. Dimana hari ini kita kedapatan cerita horor dari teman kita namanya Kiting, yang kerjanya liburan mulu, enak banget tuh dia, ngebolang terus kayaknya. Nah kalian juga pasti tanggal-tanggal segini nih, tanggal-tanggal gaji ya. Udah pada siap-siap nih, mau pada pergi atau mau belanja-belanja pasti. Ya udah makanya, kalau kalian udah gajian, langsung aja buka aplikasi Bukalapak. Karena di bulan ini lagi ada promo tajir, tanggal gajian promo. Yang semua barangnya mulai dari harga goceng, alias 5.000. Ada-ada aja ya Bukalapak kalau ngasih harga. Sedekah apa bagaimana, murah banget goceng. Jadinya cinta nggak tuh? Nah sama mungkin nih kalian lagi ada nyari TV kali. Ya siapa tahu kan, di Bukalapak juga lagi ada promo TV tuh. Merek Koka yang 32 inch itu udah Android TV. Jadi pastinya Smart TV ya, nggak kayak lu. Tapi harganya jadi cuman segini gengs, 1,8an deh tuh. Lah mantul kan? Atau mungkin kalian ada yang gagal fokus nggak nih sama outfit gua hari ini begitu? Bajunya cakep, topinya cakep, kece banget kan? Ini baju sama topinya dari brand Ras tuh namanya, ada tulisannya. Jujur belakangan nih, gue emang suka banget sama brand ini gengs. Karena kualitasnya juara, adem banget. Dipakai juga kayak fitnya enak kan? Nih buat jelasnya nanti ada yang di sini nih, satu badan nih. Beber comfy banget ini gengs. Jadi Ras ini adalah salah satu brand yang mempunyai model-model atau desain-desain streetwear dimana semuanya keren-keren banget, bikin gue check out terus. Ya karena buat sehari-hari misalkan mau ngampus atau mau nge-mall, ya udah begini kan kece banget gitu ya, auto ganteng. Mau kita belum mandi, kalau udah pakai Ras, berangkat gitu, cakep udah rapi. Pokoknya proud to be Ras. Nah, yang mau kembaran juga nih, yuk langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Karena barang-barang di brand Ras ini juga lagi pada diskon. Yang ini nih, jadi kayak sekitar 79.000 aja. Aslinya padahal 250 ribuan. Langsung deh makanya check out. Nah, tapi sekarang kita langsung aja nih ke ceritanya nih. Jadi teman kita namanya Kiting tuh asli Jawa. Tapi dia udah sekitar 10 tahun. Itu dinas di kota Selong, Lombok Timur. Nah, dari awal penempatan dia kerja di sana, dia tuh senang-senang aja. Meskipun memang jauh ya dari tanah kelahirannya. Karena dia mikirin hitung-hitung, bisa dapat kesempatan buat explore daerah-daerah di Nusantara itu secara gratis. Ya sekalian kerja, nyambi jalan-jalan. Habis, jiwanya si Kiting emang suka ngebolang dari dulu. Setahun 2 tahun pertama dia di sana, semua tempat wisata umum mah udah dia jabanin, udah didatengin. Mulai dari pantai, gunung, air terjun lah, semua udah dibabat sama dia. Sampai kadang tuh dia ngulang 2-3 kali tempat wisata yang sama. Udah jadi akam sih lah anak kampung situ. Nah, di sekitar tahun 2016, di tahun ketiga tuh dia di sana tuh. Dia kontakkan lagi nih ceritanya sama teman kuliahnya, orang asli Lombok, tapi ngerantau di Jawa. Jadi tebolak-tebalak nih si Kiting nih. Orang Jawa tinggal di Lombok. Temennya orang Lombok, dinasnya malah di Jawa. Nah, by the way temennya itu tuh namanya Wira. Dimana si Wira ini bilang dalam waktu dekat, katanya dia mau pulang kampung. Alias ya pulang ke Lombok. Dengar begitu si Kiting kayak, bolehlah gua nginep di tempat lu. Ya memang jarak dari kota Selong tempatnya si Kiting itu sekitar 1,5 jam lah motoran ke kampungnya si Wira. Soalnya tempatnya bener masih agak kayak di kampung gengs. Yang kalau nggak ada kenalan kayaknya si Kiting juga nggak bakalan kesana-sana. Nah mumpung nih ada temennya Wira kan emang tinggal di situ. Biasa kan nanti weekend bisa kali nginep gitu kan Sabtu Minggu. Ya udah singkat cerita, Kiting sama Wira ketemuan nih. Terus mereka boncengan naik motor. Pakai motor Kiting tuh dari Selong menuju rumahnya Wira di kampung. Berangkatnya hari Sabtu sekitar jam 1 siang. Nyampe jam 2:30 lah. Sampai sana mereka langsung istirahat. Terus ngobrol-ngobrol santai sama keluarganya Wira. Hingga waktu maghrib tiba, si Wira ini sempat bilang ke Kiting, "Ting, nanti habis makan malam jam 8-an kita keluar ya. Gua mau ajak lu ke tempat wisata paling terkenal di sini." "Hah? Wisata apaan? Malam-malam gini emang masih pada buka?" "Udah, pokoknya lu pasti belum pernah deh ke tempat itu." Kiting yang diajakin begitu ya ikut aja ya. Secara kan Wira emang orang asli situ. Pasti tahu tempat-tempat lokal yang seru-seru. Di sekitar jam 8 lewat, mereka keluar tuh. Dengan kondisi yang penerangannya cuma sedikit dari rumah-rumah warga aja. Soalnya lampu jalannya tuh nggak ada ya. Masih kampung banget. Gak sampai 10 menit motoran, mereka berdua nih sampai nih di sebuah warung kelontong yang belakangnya kayak tanah kosong gitu, gelap, nggak kelihatan itu apaan. Si Wira beli minuman sama rokok di situ. Dan kedengaran juga si Wira sempat nanya ke pemilik warung, "Masih banyak pak yang suka pada ke belakang?" "Ya ada aja tuh 1-2 orang." Nah habis kelar beli rokok sama minuman, Wira jalan tuh ke arah tanah kosong yang ada di belakang warung itu tadi tuh yang gelap. Pakai senter dari handphone doang. Sementara motornya dia dititip ke bapak warung tadi. Pas nyusurin jalan, si Kiting ini udah feelingnya kayak gak enak ya. Lah mana ada sih tempat wisata di daerah yang kayak buka malam-malam begini, lewat jalan setapak pulang gak jelas. Terus
Terus katanya tadi pengunjungnya cuma 1-2 biji. Kan sempat kedengeran ya waktu Wira ngomong sama bapak warungnya tadi tuh. Aneh banget. Sampai si Wira bilang, nih kita udah sampai. Yang ternyata tempat itu adalah kuburan, guys. Si Kiting pas lihat itu kuburan, ya langsung komplain. Ngapain sih gue diajak ke tempat beginian? Kena deh lu. Ya lo kan cerita katanya udah kemana-mana. Tapi kalau ke tempat kayak begini belum pernah kan? Biar ada cerita aja nanti jadi pengalaman tidak terlupakan. Sekali-kali kita wisatanya kuburan. Udahlah, nyebat dulu aja kita di sini. Setengah jam aja, habis itu kita cabut. Kalau beruntung nih kita bisa ketemu orang yang suka doa-doa di makam gitu, Ting. Seru deh liatnya. Si Wira ngeluarin rokok sambil duduk di antara makam-makam. Ya mau nggak mau si Kiting kan ya udahlah ikutan aja. Terus dia minta rokoknya Wira sambil nanya, emang banyak ya yang begituan di sini? Maksudnya cuman ziarah biasa apa sampai minta-minta wangsit segala? Ya nggak banyak sih setahu gua, tapi ya selalu ada aja. Yang ziarah doang ada, tapi kayaknya sih lebih banyak yang pada minta-minta gitu deh. Terus kita ngapain di sini? Ziarah enggak, nyari wangsit juga enggak, ngerokok doang, kayak nggak ada tempat lain. Gak lama abis mereka ngerokok nih, belum habis batang, terdengar suara langkah kaki orang. Si Wira terlihat kayak geser posisi duduknya. Dia juga langsung matiin rokoknya terus nundukin kepala gitu. Kayak ngeliat ada orang datang sambil ngomong, mari pak. Pas Kiting nengok gitu kan, ternyata si Wira tadi tuh nyapa kakek-kakek yang jalan ngelewatin Kiting sama Wira. Awalnya kita ngelihat ya itu kakek-kakek biasa aja udah. Tapi pas sudah lewat nih, Kiting kaget. Karena di punggungnya si kakek itu nancap busur panah dong, guys. Ya Kiting lihat kayak, hah? Wira, nepok gitu kan. Kabur. Langsung lari tuh si Kiting tuh. Yang ngeliat gitu, si Wira langsung ikutan lari. Yang pas dia ngeliat ke arah kakek-kakek tadi juga, baru dituding ngeliat ada busurnya di belakang punggung. Lari mereka ngibrit sampai ke warung tadi, tempat mereka awal nyampe. Nah si bapak warung yang ngeliat mereka berdua ngos-ngosan, langsung kayak nanya gitu, tapi sambil ketawa kayak udah tahu. Abis diliatin apa? Kakek-kakek pak, di punggungnya nancep panah. Loh, bukannya kesini emang sengaja nyari? Diliatin kok kabur? Ketemu yang cewek juga nggak? Kiting sama Wira kayak langsung lihat-lihatan ya? Hah? Ada yang cewek juga. Dari situ, bapak pemilik warungnya dicerita. Kalau memang sering nih ada orang-orang yang modelan Kiting sama Wira, yang niatnya iseng doang ke situ, tapi malah diliatin sosok-sosok penghuni di sana. Kadang ada yang kakek-kakek, ada yang sosok cewek kayak Mbak Kunti. Bahkan nggak jarang beberapa orang ngeliat juga ada sosok. Wow. Nah niat hati emang di situ si Wira mau ngerjain si Kiting. Ya biar jadi ada bahan cerita aja lah. Ternyata kok beneran diliatin penampakan. Sampai rumah mereka kan tidur nih ya. Pas lagi enak-enak tidur di kamar, si Wira bangunin si Kiting. Ting bangun Ting. Lu denger nggak? Ini ada suara orang jalan kayak yang tadi tuh. Hah? Apaan? Perasaan lu doang kali, udah jangan ngerjain gua mulu. Tapi ternyata Kiting yang setengah terbangun akhirnya nggak denger juga tuh emang suaranya ada. Langsung melek dia. Berduaan jadi kayak ketakutan di kamar kan soalnya parno ya. Sampai pagi mereka jadi nggak tidur karena takut. Alhasil karena nggak tidur, badan mereka jadi kayak ya pegel-pegel gitu. Dan lelah ya rasanya capek ya. Pundak mereka juga kayak berat. Nah si Wira cerita nih sama ayahnya tentang yang mereka alami semalam. Karena iseng ke kuburan ngeliat penampakan, terus malamnya dengar suara langkah kaki yang mereka kira apa mereka diikutin. Nah orang tuanya Wira dengar begitu malah marah. Kayak ngapain kalian ke sana? Itu tempat biasa orang pada semedi sama ilmu hitam. Jin-jin di sana tuh berbahaya, kamu aneh-aneh aja sih. Tapi yang namanya orang tua ya walaupun marah, tetap aja sambil mijetin dan doain anaknya tuh si Wira tuh. Kiting juga sempat ikut dipijitin, didoain. Dan itu katanya sakit banget. Padahal ayahnya Wira itu cuman kayak mencet-mencet di titik-titik tertentu yang tidak terlalu pakai tenaga. Tapi katanya berasa ditusuk banget gitu kan. Akhirnya mereka dibawa ke rumah ketua adat yang ada di sana. Nah sampai di sana belum cerita apa-apa nih padahal nih. Ketua adatnya udah nanya, kalian berdua ini habis dari mana? Kok yang ikut bentukannya nggak ada yang lengkap gini? Jahat semua nih. Kemarin kami sempat ke kuburan deket rumah pak. Niatnya cuma mau nongkrong aja, nggak ada niat mau minta sesuatu, apalagi nantangin kok pak. Kalian apa nggak permisi-permisi dulu? Kalau pergi ke tempat baru, apalagi bukan tempat kamu tuh paling tidak harus permisi. Ucapkan salam. Iya pak, iya kami salah. Di situ mereka berdua didoain dan dipopot namanya katanya. Jadi istilah popot itu kayak dipijit sambil didoain gitu kayak yang dilakukan bapaknya Wira tadi. Cuma kali ini sakitnya 2 kali lipat sampai Kiting tuh bener-bener nggak tahan teriak-teriak. Di sana juga disiapin yang namanya andang-andang, yaitu semacam benda-benda simbolis untuk perlengkapan popotnya tadi. Kayak ada beras, kapas, pinang, sirih, sama uang koin gitu gengs. Nah andang-andang itu ditempatkan di dalam satu tempat, terus ditaruh di antara Wira sama si Kiting. Setelah selesai, kalau versinya si Kiting, itu badannya tetap kayak terasa tambah lemes, macam kayak nggak ada tenaga gitu. Seharian dia jadinya tidur di kasur aja. Sampai besok Seninnya, Kiting kan harus balik ke Selong tuh harus kerja. Dia pun pamit. Sementara si Wira sama tuh kayak Kiting, masih lemes banget. Ya sebenarnya hari itu Kiting juga masih lemes sih. Tapi dia paksain buat nyetir motor sendirian. Harus pergi ke kantor pagi-pagi tuh. Udah lemes begitu ya, dia ngerasa kok
Motornya berat banget kayak dibejek-bejek gitu tapi nggak mau. Sama aja kayak dia kagak ada tenaganya. Cuma kayak buat meriksa dan benerin dia juga udah nggak sanggup, malas. Jadi ya udah dia jalannya pelan-pelan banget tuh. Yang harusnya bisa ditempuhnya 1,5 jam sampai 2 jam lah paling lama. Buat dia balik ke Selong, ini sampai 3,5 jam lebih yang sampai Selong. Nah udah sampai kantor nih buat absen doang. Walaupun jatuhnya udah telat ya. Di sana dia juga nggak bisa kerja. Selain nggak fokus, badannya rasanya rontok semua gitu, capek. Pas udah jam pulang, buru-buru dia pulang tuh. Karena dia mau cepet-cepet tidur di kasur istirahat. Dan sampai rumah langsung blok gitu di kasur tidur. Bangun-bangun tengah malam. Itu juga si Kiting kebangunnya gara-gara denger kayak ada suara serak, serak. Kayak suara jalan, langkah kaki orang di perumputan. Masalahnya di kosannya itu kagak ada rumput yang konblok semua. Persis suaranya kayak waktu di kuburan. Dia udah feeling gak enak kan? Pas bangun dari kasurnya, dia ngelihat kakek-kakek tempo hari. Ih, sampai merinding. Tuh merinding semua. Ih. Membelakangi dia, yang mana punggungnya tertancap panah. Kita nge-freeze kayak ngeliatnya, ini mimpi atau bukan sih? Sampai sosok kakek-kakek itu balik badan, dan mukanya serem banget. Bukan kayak terakhir kali dia lihat yang kakek-kakek biasa. Yang kali ini, mukanya kayak full darah, habis kayak luka bakar gitu, geng. Sampai si Kiting pingsan, kaget dan ketakutan. Bangun-bangun, udah pagi taunya. Ngerasa berarti kan dia diikutin nih, belum hilang. Sampai pingsan gitu ya. Nggak ada yang bantuin, dia bangun sendiri pas pagi-pagi. Hari itu juga, dia langsung pergi ke masjid. Nyari ustadz atau siapa kayak yang bisa bantuin dia. Dan kebetulan ada tuh. Si Kiting di situ disuruh ikutan zuhur berjamaah. Habis itu, dia dikasih kayak semacam air yang udah doain. Terus Kiting juga disuruh rajin-rajin baca doa pagi dan petang. Nah, setiap baca doa itu sih katanya, pundaknya tuh kayak berasa nyut-nyutan gitu, geng. Tapi tetap dia paksain. Sampai lambat laun, akhirnya Kiting udah nggak ngerasa lagi tuh berat di pundaknya. Dan hal aneh juga udah tidak terjadi lagi. So itu tadi gengs teman cerita dari Kiting yang punya temen setan. Iya maksudnya si Wira. Lah kan biang keroknya dia. Sosokan mau ngerjain, yang ujung-ujungnya malah ngerepotin hidup mereka berdua sendiri tuh. Jadi ketakutan diikutin. Teman tapi kayak setan begitu ya. Ya makanya kalian kalau bercanda jangan aneh-aneh lah. Nongkrongnya juga udah di tempat yang bener-bener aja. Ngapain nongkrong di kuburan, nongkrong di kafe, di mall begitu. Nah kalau lagi nongkrong, pakai outfitnya dari Ras nih, biar tambah kece. Mumpung lagi diskon jadi 79.000 yang gue pakai nih dari 250.000 aslinya. Sama jangan lupa buka aplikasi Bukalapak karena lagi ada tajir tanggal gajian promo yang barangnya mulai dari goceng doang. Lah berasa murah-murah banget ya hidup ini ya. Yaudah, thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa klik subscribe nih di channelnya Bukalapak biar kita sering-sering main di sini. Karena video ini pastinya hanya eksklusif tayangnya di channel Bukalapak. Berarti sampai jumpa di video-video yang lainnya. Dadah. Buka aja Bukalapak.